Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar Siang Klinik 21 Juli 2022 bekerjasama dengan Medicademia dengan tema Deteksi Dini Tumor Payudara. Saya Dr. Desya di sini sebagai moderator akan membantu untuk memandu acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar Siang Klinik pada hari ini dan kepada dua pemateri kita hari ini, Dr. Paulina spesialis saraf dan Dr. Suryanti spesialis bedah atas kehadirannya. Pertama-tama saya akan membacakan tata tertib webinar kita pada hari ini. Yang pertama, room dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai. Peserta mengisi absensi kehadiran ketika masuk. Peserta wajib mengaktifkan kamera, menggunakan latar jika mendukung. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar. Mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Peserta dilarang untuk melakukan share screen. Berikutnya saya akan membacakan rundown acara kita hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan CV pemateri pertama, yang ketiga penyampaian materi etik oleh Dr. Paulina spesialis saraf, yang keempat pembacaan CV pemateri kedua, yang kelima penyampaian materi deteksi dini tumor payudara oleh Dr. Suryanti spesialis bedah, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Kepada peserta saya persilahkan untuk mengisi absensi kehadiran. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang pertama, yaitu Dr. Paulina spesialis saraf. Narasumber kita yang pertama, Dr. Paulina Tiomas Ulita, MSc spesialis saraf. Lahir di Jakarta 30 Mei 1973. Riwayat pendidikan Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta 1999. Program pendidikan spesialis saraf Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta 2012. Untuk tempat bekerja, beliau bekerja di RSUD Kota Tangerang, RS Hermina Tangerang, dan RS Hermina Priok Tangerang. Kepada Dr. Paulina MSc SPS, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, selamat siang semuanya. Seperti biasa, kalau kita mengadakan webinar, maka akan ada materi etik yang akan disampaikan untuk kita meringkas atau mempelajari kembali etika-etika yang ada dalam kedokteran dalam hubungan kita dengan pasien. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang etika penyampaian informasi penyakit pada pasien. Ya, jadi etika itu akan selalu menjadi komponen penting dalam praktek pengobatan. Prinsip etika seperti menghargai orang, tujuan pengobatan yang jelas, dan kerahasiaan menjadi dasar hubungan dokter dengan pasien. Dokter wajib memperhatikan seluruh aspek pelayanan kesehatan, baik fisik maupun psikososio-kultural bagi pasiennya. Itu terdapat dalam kode pasal ke-12. Tapi dokter memang sering menghadapi situasi dilematis terkait kondisi pasien. Ya, salah satu kondisi yang sering sekali berpengaruh secara fisik dan mental bagi penderita, keluarga, pasien maupun masyarakat di lingkungannya adalah suatu berita atau informasi buruk dalam medis yang harus seorang dokter atau petugas medis sampaikan. Apa sih berita buruk itu? Berita buruk adalah berita yang secara drastis dan negatif mengubah pandangan seseorang tentang masa depannya, ya, terhadap diri dan masa depannya. Nah, berita buruk dalam pengobatan itu sering diasosiasikan dengan diagnosis terminal atau penyakit yang mengancam jiwa. Dokter sering sekali kesulitan dalam menyampaikan berita buruk karena beberapa alasan, yaitu merasa tidak siap, tidak pengalaman dalam menyampaikan berita buruk, khawatir membuat stres dan memberi efek negatif pada pasien dan keluarga, serta takut mengganggu hubungan terapeutik. Sehingga dokter perlu mempelajari cara berkomunikasi untuk menyampaikan berita buruk sehingga mengurangi ketidaknyamanan pasien dan keluarganya. Ya,
mengingat bahwa menyampaikan berita buruk itu merupakan salah satu bagian dari komunikasi antara dokter dan pasien, maka dengan mempelajari dan melatih keterampilan berkomunikasi, maka dokter atau petugas medis akan mampu menyampaikan berita buruk dengan baik. Ya. Jadi beberapa hal terpenting dalam penyampaian berita buruk yaitu attitude atau sikap dan perilaku penyampai berita. Yang kedua, informasi yang jelas. Yang ketiga, dilakukan secara teratur. Waktunya memadai. Yang keempat, kemampuan penyampai berita untuk menjawab pertanyaan. Sehingga ada beberapa langkah dalam menyampaikan berita dan informasi. Ya, jadi ini ada 7 langkah untuk kita bisa mempersiapkan untuk penyampaian berita, terutama berita buruk. Yang pertama adalah kita melakukan persiapan. Kedua, menanyakan apa yang pasien tahu tentang penyakitnya. Ketiga, menanyakan seberapa besar keinginan tahu pasien tentang penyakitnya. Yang keempat, menyampaikan berita itu sendiri. Yang kelima, memberikan respon terhadap perasaan pasien. Yang keenam, merencanakan tindak lanjut. Dan yang ketujuh, mengkomunikasikan prognosis. Ya, mari kita lihat masing-masing item. Yang pertama itu melakukan persiapan. Tentu saja persiapan penyampai berita, ya. Jadi penyampai berita yaitu dokter atau petugas medis harus mempersiapkan diri dengan informasi klinis yang relevan dengan berita yang akan disampaikan. Sudah disiapkan rekam medis pasiennya, hasil laboratorium ataupun pemeriksaan penunjang yang harus ada saat percakapan. Kemudian persiapkan pengetahuan tentang penyakit, prognosis, ataupun terapi pilihan terkait penyakit pasien. Kemudian atur waktu yang cukup dengan lokasi yang privat dan nyaman. Jadi selama percakapan tidak ada gangguan dari staf medis lain ataupun tidak ada dari telepon atau petugas medis harus mengangkat dari telepon. Ya, sebaiknya pada saat diberikan berita buruk itu ada anggota keluarga yang hadir. Jadi perkenalkan diri pada setiap orang yang hadir dan tanyakan nama dan hubungan mereka dengan pasien. Kemudian kita perlu melatih mental dan emosi untuk menyampaikan berita buruk. Yang kedua, ya, kita menanyakan pada pasien apa yang pasien tahu tentang penyakitnya. Jadi kita mulai dengan berdiskusi, tanyakan apakah pasiennya tahu dirinya sakit parah atau keluarganya kalau pasiennya tidak sadar, ya, atau apakah sebelumnya sudah mempunyai pengetahuan tentang penyakitnya. Tujuannya untuk menjajaki apakah pasien dan keluarga dapat memahami berita buruk yang akan disampaikan. Yang ketiga, kita menanyakan seberapa besar keinginan pasien tentang penyakitnya. Karena penerimaan informasi setiap orang itu berbeda, tergantung suku, agama, ras, tingkat sosial, dan pendidikan. Dan setiap orang berhak untuk menolak atau menerima informasi yang akan disampaikan. Jika pasien tidak ingin menerima informasi yang lebih detail, maka dokter harus menghormati dan tanyakan pada siapa informasi tersebut sebaiknya diberikan. Lanjut, yang keempat, kita menyampaikan berita. Jadi kalau menyampaikan berita buruk, sampaikan dengan kalimat yang jelas, jujur, sensitif, dan penuh empati. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami dan sederhana. Jadi jangan meminimalkan keparahan penyakit, ya. Kemudian gunakan kata-kata yang jelas. Misalnya seperti keluarganya sudah meninggal atau menderita kanker, ya. Hindari kata-kata yang
eufemisme atau kata-kata manis, ataupun hindari istilah-istilah kedokteran yang sulit dimengerti. Kemudian, sering memberikan jeda setelah penyampaian suatu kalimat, sehingga kita bisa melihat reaksi dari keluarga atau pasien. Ya, gunakan sikap dan bahasa tubuh yang sesuai. Jadi kita harus mengecek kembali apakah pasien atau keluarganya mengerti tentang berita yang kita sampaikan. Ya. Hindari kalimat seperti saya minta maaf atau maafkan saya, karena dapat diinterpretasikan kalau dokter atau petugas medis yang bertanggung jawab atau bersalah atas apa yang terjadi. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti maafkan saya harus menyampaikan berita ini pada Anda, begitu. Tapi tidak saya minta maaf atau atas apa yang terjadi, karena bisa memberikan interpretasi kalau petugas medis lain bersama. Yang kelima, kemudian setelah kita sampaikan berita buruk, maka kita bertanya tentang respon atau perasaan pasien atau keluarga. Ya. Beri waktu atau jeda untuk pasien atau keluarga bereaksi setelah berita tersebut disampaikan. Kemudian kita menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai reaksi. Jadi ada pasien yang menangis, marah, sedih, cemas, menolak, menyalahkan, merasa bersalah, tidak percaya, takut, malu, atau mencari alasan mengapa hal tersebut terjadi. Ya, siapkan diri untuk menghadapi berbagai reaksi. Dengarkan dengan tenang dan perhatian. Pahami emosi pasien dan keluarga dan ajak untuk menceritakan perasaan. Yang keenam, kemudian kita berdiskusi untuk merencanakan tindak lanjut. Ya, jadi kalau kita merencanakan tindak lanjut, maka keluarga merasa petugas medis tidak meninggalkan atau mengabaikan mereka, dan dokternya terlibat aktif dalam rencana yang akan dijalankan. Diskusikan atau katakan bahwa mereka dapat menghubungi dokter jika ada pertanyaan lebih lanjut. Yang terakhir, komunikasikan prognosis. Jadi dokter harus mempertimbangkan dampak pemberitaan atau pemberian informasi tentang prognosis. Biasanya prognosis ini penting karena ada pasien yang ingin merencanakan hidupnya, perlu informasi yang lebih rinci. Atau ada juga pasien yang pencemas yang lebih baik mendapat informasi secara umum saja. Sehingga petugas medis harus mempertimbangkan dampak pemberian informasi tersebut. Ya, jadi ini beberapa contoh kasus yang berpotensi sebagai berita buruk, yaitu jadi meninggal, kecelakaan dengan kehilangan anggota badan, kasus pada anak, misalnya leukemia, epilepsi, kelainan kongenital, infeksi otak, kematian anggota keluarga yang sedang dirawat, menderita hepatitis B, kehamilan yang tidak diinginkan, menderita HIV positif, retardasi mental, dan sebagainya. Oke, semoga langkah-langkah yang tadi kita bicarakan bisa menjadi pedoman untuk kita bisa memberikan informasi tentang berita buruk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Dr. Paulina STS atas materinya. Semoga bisa menjadi bekal buat kita dalam menyampaikan berita buruk kepada pasien. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita kedua, yaitu Dr. Suryanti, spesialis bedah. Dr. Suryanti Kurnia Lase, SPB MPH, lahir di Nias, 2 Januari 1976. Riwayat pendidikan Fakultas Kedokteran USU 2001, Fakultas Kedokteran UGM 2016, Fakultas Kedokteran UGM 2014.
Untuk tempat bekerja, beliau bekerja di RSUD Kota Tangerang, Eka Hospital BSD, dan RSU Hermina Tangerang. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Dr. Suryanti, spesialis bedah, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Baik, selamat siang semuanya. Siang ini kita akan berbicara sedikit saja tentang deteksi dini tumor payudara. Saya harap semoga teman-teman semua akan tertarik dan bisa mengaplikasikannya di dalam praktek setiap hari. Oke, siang ini saya akan berbicara mengenai deteksi dini terhadap tumor-tumor payudara. Ya, teman-teman, di praktek kita setiap hari kita tahu bahwa masalah-masalah breast atau payudara ini biasanya menyumbang hampir sekitar 15% ya dari kasus-kasus bedah yang datang ke poli ataupun ke IGD. Jadi mungkin dari sekitar 100%-nya barangkali ada 15% itu adalah kasus-kasus bedah yang menyangkut keluhan-keluhan dari payudara. Jadi banyak sekali dan acap sekali pasien datang dengan keluhan-keluhan yang mungkin menurut pasien itu sangat berpotensi membuat pasien ketakutan, walaupun sebenarnya tidak ada apa-apa. Tetapi jika tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka bisa saja hal tersebut akan merugikan pasien. Sehingga di sini kita akan berbicara mengenai apa yang harus kita lakukan pada praktik sehari-hari sebagai seorang dokter tentunya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat bahwa dari keluhan-keluhan payudara tersebut, ya, rata-rata mungkin hanya 1 dari 10 pasien yang pada akhirnya akan jatuh ke keganasan. Ya, jadi ya 1 dari 10 pasien itu termasuk lumayan banyak sebenarnya, ya. Jadi kalau rata-rata dalam praktek di poli mungkin dalam 1 bulan dari keseluruhan kasus payudara kita bisa ketemu 5-6 pasien dengan payudara dalam 1 bulan ya kalau di praktek saya. Jadi menurut saya ini cukup banyak dan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari dokter ataupun kesiapan daripada pasien sendiri untuk melakukan deteksi dini terhadap keluhan yang ada di payudaranya. Kemudian yang ketiga, di slide pertama ini, di sana kita melihat juga bahwa banyak kondisi-kondisi tersebut ya, biasanya terjadi itu di antara umur pubertas ataupun setelah umur tua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pada kenyataannya, mungkin di jurnal ataupun di literatur kita membaca bahwa kasus-kasus keganasan payudara itu lebih cenderung terjadi pada masa-masa yang lebih dewasa, umur dewasa atau mengarah ke tua. Nanti kita akan jangkauannya. Tapi di lapangan saat ini pasien-pasien dengan umur muda pun sudah ada yang menderita keganasan pada payudara. Nah, kalau dari selama sekian tahun saya praktek, saya menemukan bahwa pasien saya yang paling muda yang menderita keganasan payudara itu ada di umur 27 tahun. Jadi ini memberikan saya suatu pemikiran bahwa sekalipun umur kita muda, tetapi potensi untuk menderita kanker payudara itu tetap ada. Sehingga sebagai seorang wanita, sebagai seorang dokter tepatnya, kita harus benar-benar care untuk pemeriksaan deteksi dini dari keluhan-keluhan pada payudara. Nah, pasien-pasien biasanya datang dengan keluhan pada payudara itu bisa saja keluhannya benjolan, atau ada cairan yang keluar dari puting susu, atau rasa nyeri, atau ada perubahan bentuk pada puting susunya, atau ada perbedaan pada ukuran payudaranya. Nah, teman-teman dokter, kita tahu bahwa kalau benjolan itu biasanya pasien itu akan sulit membedakan apakah benjolan yang ada pada payudaranya itu benjolan karena tumor atau memang cuma karena penebalan dari gangguan perubahan hormonal dari jaringan payudaranya. Nah, di sini pasien-pasien memerlukan dokter sebagai seorang yang lebih lebih menguasai untuk membedakan, mendiagnosa dan memberikan jawaban kepada pasien apakah benjolan yang ada di payudara tersebut merupakan benjolan karena tumor, keganasan, ataukah cuma perubahan
hormonal yang tidak signifikan untuk dianggap sebagai suatu diagnosa dari penyakit. Nah, di sini kita mesti melihat bahwa untuk deteksi dini dari keluhan-keluhan pasien ini sangat diperlukan sekali teman-teman dokter tersebut, bukan mengkampanyekan, bukan, tapi menyuarakan kepada pasien-pasien muda maupun tua, yang penting seorang wanita, untuk selalu rajin melakukan pemeriksaan terhadap payudaranya. Itu kita lakukan tentunya setiap bulan. Nah, kemudian di sini kita lanjut ya, kita lihat bahwa benjolan-benjolan yang pada payudara yang kita anggap sebagai termasuk tumor jinak itu biasanya bisa diakibatkan oleh karena adanya benjolan di sini ya, saya tuliskan ya, benjolan pada payudara, kemudian nyeri pada payudara, ada apa namanya itu, discharge ya, dan abses. Jadi maksudnya ini adalah sesuatu yang jinak. Jadi kalau ada keluhan benjolan pada payudara itu bisa kemungkinan jinak, bisa kemungkinan ganas. Kemudian kalau ada discharge dari nipple-nya itu hati-hati. Jadi ini nggak selamanya itu sesuatu yang normal, karena kita harus perhatikan kenapa bisa ada discharge di nipple-nya. Ini harus dilihat apakah ada potensi untuk mengarah kepada keganasan. Kemudian abses pada payudara. Abses payudara ini menarik sekali, saya senang sekali mengenai abses payudara, karena ini pasien hampir di praktek saya ya, saya tidak tahu teman-teman sejawat lainnya, tetapi di praktek saya hampir 30% pasien-pasien yang berobat ke poli bedah itu karena abses payudara. Dan tendensi dalam 2 tahun terakhir ini semakin banyak yang menderita TB payudara. Nah, ini agak khas ya teman-teman ya. TB payudara itu jarang ya, tetapi belakangan agak sering saya jumpai. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa buat penelitian ya tentang TB payudara ini. Nah, kemudian kalau yang kanker payudara itu bagaimana ya? Kalau di sini di literatur saya ambil, ini literaturnya mungkin agak beberapa tahun ya, yang terakhir saya belum update ya. Ini kanker itu paling banyak itu memang terjadi di wanita-wanita di Western ya, di barat ya, di bagian barat ya. Mungkin ini karena asupan makanan. Jadi di sana kan tinggi banget apa tuh namanya, asupan daging ya, asupan daging. Nah, ya memang gaya hidup itu sangat mempengaruhi. Kemudian di sini kita lihat di UK aja itu hampir ya setiap tahun itu ada 24.000 kasus baru untuk keganasan pada payudara. Jadi ini luar biasa sekali ya. Artinya kita memang sebenarnya sebagai dokter benar-benar harus care dengan masalah ini. Kalau kita menguasai dengan baik, maka tentunya pasien-pasien yang datang kepada kita akan tertangani dengan baik. Dan dalam menentukan suatu keputusan untuk penanganan terhadap tumor-tumor atau benjolan-benjolan di payudara dibutuhkan kerjasama dari dokter dan dari pasiennya sendiri. Nah, di sini ya dari salah satu literatur dikatakan bahwa fibroadenoma itu cenderung itu kita jumpai pada dewasa muda. Nah, pasien saya yang menderita FAM ini yang paling kecil itu umur yang paling kecil saya jumpai itu di umur 11 tahun, teman-teman. Jadi FAM ini ternyata ya walaupun dia dari literatur dewasa muda, tetapi ternyata pada kisaran anak-anak pubertas juga dijumpai FAM ini. Jadi ya berarti kita harus hati-hati untuk pasien-pasien umur muda yang dia sudah menstruasi, tentunya tetap disarankan untuk melakukan examination daripada payudaranya. Kita ajari ya. Jadi teman-teman misalnya dokter-dokter umum yang ada ini ikut ya, dokter umum ya. Di puskesmas itu monggo diajari itu pasien-pasien mungkin dengan penyuluhan bagaimana cara pemeriksaan dari payudara sendiri gitu. Sehingga setiap wanita menguasai minimal cara pemeriksaan payudaranya sendiri untuk menjadi titik awal dari deteksi dini keganasan ataupun benjolan pada payudara. Kemudian yang kedua, pada umur-umur pertengahan, ya 40 tahun ya, biasa kita akan menjumpai kista. Nah, kista payudara ini sebenarnya bedanya apa nih dengan FAM? Kalau FAM itu dia jaringan lebih ke jaringan yang kenyal ya, jadi jaringan padat. Sedangkan kalau kista itu dia berisi cairan. Nah, dari pengalaman saya,
kista-kista ini biasanya kalau muncul ini agak banyak nih, rame-rame multiple ya. Tetapi kalau dia ukurannya kecil dan seorang pasien bisa memperbaiki pola hidup dan gaya hidupnya, biasa kista yang kecil masih bisa hilang. Tetapi hati-hati bahwa ini setiap pasien-pasien dengan keluhan pada payudara itu harus diikuti. Artinya pasien tersebut harus di follow up dengan baik dan harus rajin untuk kontrol ke dokter ya. Tentunya ya memang nanti jatuhnya lebih terperinci ke dokter bedah. Kenapa? Karena kista ini sangat berpeluang berpotensi menjadi keganasan. Nah, dengan ukuran yang sekian biasanya kista tersebut berubah menjadi ganas. Itu sudah ada pada beberapa kasus yang saya jumpai, cukup lumayan sangat signifikan. Nah, kemudian pada kasus-kasus tua dari jurnal biasanya itu adalah benjolan yang dengan keganasan. Sehingga kalau ada pasien-pasien datang umurnya umur tua di atas 50 tahun, ada benjolan di payudara, walaupun itu hanya kecil saja, teman-teman dokter harus segera berpikir ini kemungkinan keganasan karena faktor dari usia. Ya, ini adalah tabel ya, prevalensi dari kanker payudara. Ini kalau kita lihat ini dari rentang umur yang semakin meningkat, maka sampai umur 70 tahun ya, sekitar 70 tahun adalah puncaknya. Itu biasanya ini kejadian untuk resiko kanker payudara. Jadi benar-benar kita harus waspada bahwa kanker payudara ini bisa terjadi cukup banyak kepada pasien-pasien perempuan terutama. Tabel berikutnya, ya, ini faktor-faktor risiko untuk kanker payudara. Ya, ini sekedar untuk mengetahui saja, saya hanya mengulang saja ya, mereview. Contohnya misalnya faktor umur, seperti yang saya sampaikan tadi, di atas 50 tahun lebih beresiko tinggi untuk menderita kanker payudara, ya. Dan di bawah umur 35 tahun itu resikonya lebih kecil. Tapi jangan lupa dengan catatan-catatan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tetap saja ada kemungkinan ya. Buktinya seperti pasien saya umur 27 tahun, dia menderita kanker payudara. Nah, kemudian country of birth ya, apa namanya itu, ini berasal dari negara mana ya, seperti yang saya sampaikan tadi dari Western, itu lebih banyak untuk risiko tinggi bagi kanker payudara. Lalu first degree relative affected ini masalah hampir genetik ya. Jadi misalnya kita punya saudara kandung perempuan ataupun nenek kandung atau ibu kandung yang menderita kanker payudara, kecenderungan potensi untuk kita menderita kanker payudara itu lebih besar. Sehingga jika ada pasien-pasien yang datang kontrol ataupun datang berobat dengan keluhan pada payudara, tolong dianamnesis dengan baik, teman-teman. Nah, dengan menganamnesis dengan baik, teman-teman akan bisa memikirkan apa deteksi dini yang harus dilakukan terhadap pasien tersebut, sehingga pasien tersebut tidak akan dirugikan dalam masalah waktu, penanganan, dan resiko dari diagnostik keluhan payudara yang dialaminya. Nah, kemudian kalau ini umur pertama hamil dan nulliparity, ini biasa karena pengaruh hormonal ya, karena hormonal. Nah, kemudian previous breast cancer ini kalau misalnya nih, kalau sekiranya di awalnya sudah ditemukan langsung diagnostiknya ada kanker payudara dibandingkan kalau dia FAM atau kista, ya tentunya resiko menjadi lebih buruk ya, tentu lebih buruk kalau sudah diagnostik dengan kanker payudara ya. Nah, ini pasien-pasien dengan keluhan pada payudara ini sebaiknya sebenarnya dalam satu rumah sakit atau dalam satu klinik untuk deteksi dini pada pemeriksaan payudara, itu deteksi dini ini ada dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pasien itu adalah deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan rutin ya, sadari, periksa payudara sendiri setiap bulan. Ini kita harus mengajari pasien ya. Dan kemudian dari sudut pandang dokter untuk deteksi dini ini adalah triple assessment. Jadi seharusnya pada satu klinik atau satu rumah sakit ketiga pemeriksaan ini harus ada. Karena untuk satu pasien yang mengeluh yang datang dengan keluhan pada payudara, kita sebaiknya melakukan triple assessment untuk mendapatkan deteksi diagnosa yang paling cepat terhadap keluhan pasien tersebut. Nah, apa saja triple assessment-nya? Yang pertama itu clinical examination,
kedua itu FNAB ya, kita sudah tahu. Lalu yang ketiga itu imaging. Sekarang kita ke examination-nya. Ini examination yang harus kita lakukan di poli atau di ruang praktek kita, di UGD atau dimanapun. Jadi saya cuma mengulang, semoga teman-teman bisa lebih mengingat ya dengan saya mengulangnya. Mungkin pasien duduk, ini di sini saya sudah jelasin, pasien duduk, kemudian kita akan melihat tuh, observe ya, mengamati, inspeksi bagaimana simetrikal daripada kedua payudara. Lalu kita lihat apakah ada benjolan yang tampak pada payudara tersebut. Ini masih inspeksi. Kita lihat PD orange-nya, skin dimpling-nya, nipple retraksi. Nah, hati-hati dengan pasien-pasien yang kadang-kadang datang dengan nipple-nya satu sudah retraksi. Tetapi kita jangan sampai tertipu. Kita harus bertanya apakah nipple retraksi tersebut sudah dialami sejak kecil atau sudah berapa bulan. Nah, itu sangat mempengaruhi ya. Jadi saya pernah ketemu kasus pasien dirujuk dari puskesmas oleh dokter umum, dikatakan CA payudara ya, karena dia menemukan bahwa ada nipple retraksi. Dan kemudian ada benjolan. Nah, setelah saya periksa, ternyata benjolannya itu bukan tumor ya, dia cuma perubahan hormonal saja, dan nipple retraksinya bukan karena CA, tetapi itu memang sudah dari anak-anak. Jadi kadang-kadang ada wanita yang anatomikal payudaranya itu kurang baik, di mana dia punya puting susu itu mendelep dari kecil. Nah, itu bukan CA mame ya, bukan CA mame. Jadi kita untuk melakukan satu deteksi dini diperlukan eksaminasi yang baik plus anamnesa yang baik ya. Jadi untuk menegakkan suatu diagnosa, anamnesa itu sangat amat baik, sangat diperlukan. Jadi kita mesti bisa komunikasi dengan baik, menggali informasi-informasi yang diperlukan untuk diagnosa kita. Oke, nah kemudian kita minta pasien itu mengangkat tangannya ke atas, perhatikan apakah ada tarikan asimetris atau ada luka. Biasanya tuh ada ibu-ibu yang mungkin maaf payudaranya terlalu besar ya. Jadi pada saat mengangkat tangan kita akan lihat bahwa begitu diangkat tangan kan payudara agak naik tuh. Nah, nanti di bawah payudara itu suka ada luka-luka. Nah, itu diperhatikan apakah luka karena lecet biasa atau luka karena kecurigaan keganasan. Oke, kemudian selanjutnya examination dari puting susu. Perhatikan puting susunya ya. Apakah ada darah? Nah, kalau pasien-pasien biasanya datang dengan keluar cairan dari puting susu, itu kita harus tanya dan evaluasi, lihat, periksa sendiri apa cairan yang keluar dari puting susu. Apakah air susu, ataukah darah, ataukah kekuningan ya. Jadi kita mesti bisa membedakan apakah cairan tersebut karena keganasan, karena abses payudara, atau karena perubahan hormonal aja. Ya. Kemudian kita palpasi. Setelah kita inspeksi, kita palpasi setiap kuadran dari payudara. Jadi kalau payudara kan kita bagi beberapa kuadran ya, atas, bawah, kiri, kanan, sebagainya ada 4 ya, dan tengah nipple kita bagi kuadrannya, kemudian kita palpasi ya dengan telapak tangan sampai ke axillary tail-nya. Jadi kenapa? Kita harus melihat apakah ada kemungkinan kecurigaan keganasan. Ya, nah itu dikatakan di sana dengan pasien dalam posisi akimbo ya. Akimbo itu ya pressing hand on hip lah ya. Biasa ya. Nanti ada gambarnya di sini atau tangannya kita angkat sedikit terus kita rabak ketiaknya. Biasanya kalau yang udah keganasannya stadium tinggi itu akan terabak pembesaran dari kelenjar getah bening. Kemudian palpate aksila, kalau ada nodes kita lihat apakah dia mobile atau sudah fix ya, itu untuk menentukan nanti diagnostik dari CA-nya. Kemudian palpate juga supraclavicular fossa. Nah ini jarang sih, tetapi saya juga pernah jumpai beberapa kali ya, ada metas yang udah sampai ke atas. Dan kemudian general examination untuk metastasis yang distan. Nah, untuk metastasis yang distan itu misalnya contohnya apa ya? Kita palpasi itu apa namanya itu heparnya, apakah ada hepatomegali, lalu di ronsen apakah ada efusi pleura ya, itu untuk melihat metastasis yang jauh. Nah, ini salah satu contoh gambar pemeriksaan dan juga yang sebelumnya tadi itu gambar CA mame.
Nah, ini untuk inspeksi ya, untuk melihat skin retraksi. Lanjut. Kemudian gambar satu lagi, nah ini untuk palpate daripada nodes-nodes di aksilarinya. Baik, selanjutnya, nah ini kita sampai pada konklusinya ya. Jadi yang mau saya sampaikan pada siang hari ini bahwa deteksi dini tumor payudara itu kita bisa lakukan dan harus dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan yang terbaik bagi pasien-pasien yang datang dengan keluhan pada payudara. Jadi yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan, saya ulangi lagi, ajarilah pasien-pasien tersebut untuk melakukan sadari setiap bulan untuk mendeteksi dini keluhan apa yang dimiliki oleh pasien setiap bulannya. Kemudian yang kedua, lakukanlah deteksi dini untuk pasien-pasien di ruang praktek kita dengan triple assessment. Nah, di sini saya tuliskan bahwa triple assessment adalah standar minimum untuk pemeriksaan ya pada keluhan-keluhan payudara. Tadi seperti yang sudah sampaikan, yang pertama adalah examination, imaging, dan patologi. Nah, imaging ini apa sih imagingnya? Imagingnya itu mamografi dan ultrasound. Nah, untuk pasien-pasien wanita yang umurnya di bawah 35 tahun, kita lakukan USG payudara. Kenapa tidak kita lakukan mamografi? Karena biasanya di bawah 35 tahun itu breast-nya itu density-nya dia masih kenyal ya, masih jaringan masih tebal gitu, masih muda ya. Sehingga itu akan mengganggu pada saat untuk melakukan mamografi kurang jelas ya. Tidak begitu jelas ya. Sehingga cenderung lebih baik dilakukan ultrasound. Sedangkan mamografi ini kita lakukan untuk pasien yang elderly dan kemudian lebih baik jika untuk deteksi dini tersebut, pasien-pasien itu yang udah umur di atas tadi 40 tahun, lakukanlah mamografi tersebut minimal 1 kali 2 tahun. Ya. Jadi per 2 tahun jika tidak ada keluhan. Tetapi kalau memang ada keluhan, langsung datang ke dokter bedah untuk pemeriksaan lanjutan. Kemudian untuk patologi, nah patologi itu ini baik sekali ya kalau dilakukan untuk benjolan-benjolan dilakukan fine needle aspirasi. Kita punya ya seperti di RSUD ada FNAB kita di sini, core biopsi kita memang nggak punya atau mamatom. Mamatom ini ada beberapa rumah sakit yang sudah punya. Nah dari sini kita bisa biopsi dan melihat apakah jaringan tumor tersebut, benjolan tersebut jinak atau ganas. Thank you. Saya sudah selesai untuk menyampaikan poin-poin penting saja dari deteksi dini yang kita perlukan bagi benjolan ataupun tumor payudara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Suryanti atas materinya. Selanjutnya saya sebelumnya akan mengingatkan dulu kepada peserta untuk mengisi link absensi di kolom chat. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan ditujukan kepada Dr. Suryanti saja. Dari penanya apakah ada yang mau nanya, silahkan boleh melalui kolom chat ataupun raise hand. Jika tidak ada, mungkin saya akan bertanya kepada Dr. Suryanti ya. Mengenai tadi kan Dr. Suryanti sempat menyampaikan bahwa ada beberapa pasien yang kista mamai kemudian bisa mengecil ya dok ya. Itu edukasinya kepada pasien untuk perubahan lifestyle seperti apa ya dok ya untuk perubahan itu. Oke, baik. Kalau untuk perubahan gaya hidup tentunya yang pertama sekali kita harus dari jurnal terbaru itu yang menurunkan potensi untuk terjadinya keganasan ya, dan khususnya keganasan pada payudara, olahraga. Ya, kita berikan saran pada pasien untuk melakukan olahraga yang rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian yang kedua, pola diet, makanan, tentunya makanan-makanan yang original, maksudnya original ini yang tidak, misalnya contoh daging yang tidak awetkan ataupun yang tidak disuntik gitu ya, yang dengan hormon-hormon penggemuk gitu. Jadi dia misalnya contoh kalau ayam kampung gitu ya. Jadi artinya yang dia memang murni ya, yang kemudian yang sehat gitu. Lalu banyak makan sayur, kemudian asupan-asupan
protein itu ya dibatasi, ya kan banyak itu kita sudah tahu ya, seperti contohnya apa nih, seperti daging-daging yang merah ya, yang mungkin berpeluang untuk meningkatkan apa namanya pertumbuhan daripada sel-sel. Lalu saya ada satu jurnal yang mengatakan ini bagus juga, konsumsi bawang putih. Kenapa? Bawang putih itu mematahkan, memutuskan rantai pembentukan sel kanker. Ya, ini salah satu dari ini aja, dari jurnal ya, kita baca-baca jurnal ya. Ya, tentunya yang terbaik adalah itu tadi saya pikir mengatur pola makan, mengurangi juga penggunaan daripada penyedap rasa pada makanan tentunya, karena itu kan juga tidak sehat ya. Jadi pada prinsipnya adalah lakukan olahraga dan pola makanan yang sehat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sulianti. Jadi menarik ya, edukasinya itu lifestyle dari olahraga dan pola makannya. Masuk tadi bawang putih juga ternyata bisa menurunkan risiko kanker juga. Kepada peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, boleh di kolom chat ataupun melalui raise hand. Mungkin sudah jelas semua kali ya. Mungkin sudah jelas ya, Dok. Iya, baik. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sulianti, spesialis bedah, dan kepada Dr. Paulina, spesialis saraf, atas materinya hari ini. Menarik sekali ya. Semoga ini bisa menjadi edukasi kita pada pasien untuk deteksi dini tumor payudara dan menyampaikan berita buruk kepada pasien. Selanjutnya, saya juga mau berterima kasih kepada seluruh peserta webinar siang klinik pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti webinar hari ini. Sampai jumpa di siang klinik berikutnya. Selamat siang.